warga bisa masuk dulu atau gimana? Anda dulu. Baru dapat. Kalau gitu tolong kasih itu aja dulu. langsung mau di bawah itu nggak? Lu mau? Iya. Nggak usah ya, nggak usah ya. Turun nanti turun naik Pak ya. Iya. Turun naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diampuni segala dosa-dosanya. Terima kasih atas doanya semuanya. Amin. Lancarkan perjalanan ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Iya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke bawah Pak ya. Bawah ya. Turunnya turun. Dorong aja. Ya. Depan itu kamu lagi. Di sini ya. Ya. Dan sini Pak. Naik ke sini. Dari Enggak, Di depan aja, di depan. di depan. Gini. Sini enggak ada kursinya. Enggak ada. Iya. Pegang di depan aja. Sampai kangen Iya, pegang di depan aja. Oke, kamu di depan. Pegang di depan aja. Kuat. Depan itu. doanya semuanya Allah. Oke. Portal satu di Jangan Oke. Jalan Pak. Ya, semangat Pak. Yuk.
untuk membawa almarhum Marissa Haque almarhum sudah datang. Mobil jenazah jenis Velfire. Susah banget masuk ke tadi dari depan. Pak, nanti diangkutnya pakai mobil yang ini atau yang ini, Pak? Oh, yang ini. Oh, ini mobil dari yayasan. yayasan. Oh, bukan yang ini ya, Pak ya? Kayak mandiin atau keranda kali atau gimana? Oh, main di kendaraan. Bapak yang nyetir mobil ini nanti, Pak? Oke, diberangkatkan jam 2 ya, Pak? Jam 2. Tapi ke masjid untuk Jilmi dulu ya. Ini sekarang, Pak. Ditaruh 1 nanti jam 2. Oh, jam 2. Soal disolatnya di Paling habis asar kali ya. Kalau jam 2 standby di masjid. berarti belum disolatin sekarang ya? Oh, ya siap. Belum dimatiin deh. Wah, sudah siap kerandanya yang akan Marissa Haque. Talk show. Bukan itu jenazah ya, Mbak. Kalau itu Lu jangan tidur situ, Nur. Apa, Pak? Oh, masukinnya dari samping. Kuning. Kemari. Karena beliau pernah ngajar saya 1 semester di S2 Trisakti. Ya. Ngajar etika bisnis dan marketing. Cakep kan tuh? Iya, emang kan bidang dia juga S2-nya beliau kan FEB juga. Fakultas Ekonomi Bisnis Gajah Mada kan. Terus beliau juga di Ohio tapi nggak sempat selesai. Tahun berapa, Ustaz? Berapa belas gitu, belum Covid. Gimana, Ustaz, ketika itu beliau jadi dosen Ustaz? Enggak, sebentar-sebentar keluar subhanallah, keluar alhamdulillah kan. Iya. Dan kan sangat apa ya, humble ya orangnya. Dari dulu nggak berubah sampai sekarang. Dan sempat ketemu 2 bulan sebelumnya di Cirebon. Minta dibikinin bros apa gitu sama istri saya. Ya Allah, nggak nyangka ya. Tapi bagus sih, nggak ngerepotin ya. Dan dia kan sosok artis yang kemudian menjelma menjadi politikus, iya, menjadi akademisi, iya. Saya lupa ya, udah nyampe profesornya sampai masih associate gitu. Tahu saya sih dikit lagi nyampe ya. Nah, ini sosok yang terus belajar. S2-nya banyak loh. S3-nya di IPB terakhir kan. Dapat doktoralnya di IPB. Alhamdulillah, kita doakan beliau. Mudah-mudahan beliau diampuni Allah, husnul khotimah, dan dapat banyak kebaikan dari Allah. Ustaz, tadi mahasiswanya juga datang. Ini mahasiswanya. Iya, ada mahasiswa yang kemarin Muda-muda. baru diajar. Yang kemarin baru Oh, diajar. baru kelasnya ya? Baru kelasnya kemarin. Terus beliau ini sudah menitipkan pesan-pesan untuk Tanda-tanda. pertanda kalau dia minta doa kalau nanti dia meninggal, minta ini dan itu, terus ya Iya. mahasiswanya Habis juga traktir, habis traktir dan tadi. traktir anak-anak muridnya, katanya kalau misalnya habis traktir nggak rugi kalau meninggal nanti. Ya Allah. Beberapa kali malah ucapannya bilang kalau saya meninggal, kalau saya meninggal. Ya Allah. Tanggapan Ustaz gimana? Ya berarti emang orang baik banget, udah dapat tanda-tanda kan. Dan kan nggak ada masalah apa kehidupannya kan. Beda sama saya, banyak berita. Dia mengalir ya. Dan terakhir kan upload berdua sama suaminya tuh di mana, Jepang.
Ciki Ya Allah, ya, Fauzi. artinya Dan sebagai meninggalkan banyak kenangan lah. sedikit Banyak. mengulas Berarti karir sudah politik mungkin dari sudah ada- Marisa Haque, yakni Iya, udah ada pada firasat tahun kali kalau begitu, mah. 2004 Marisa Iyalah mengawali itu, karirnya dan itu istimewa dengan sekali menjadi mahasiswa-mahasiswinya. anggota DPR dari fraksi Sempat ditraktir partai ya kan. PDIP. Setelah itu Saya beneran satu Marisa semester sama dia. berkarir di P3, Masya Allah, malam-malam. PPP, Dan dan juga cerdasnya kelihatan. Partai PAN. Hingga Cerdas. saat ini Marisa Haque Orang yang tegas beraktivitas ya, Ustaz. sebagai pendidik. Kalau tegas sih Bahkan enggak ya, sebelum, baik. Baik. secara mendadak Marisa Maksudnya kalau sebelumnya tegas masih dimaksudkan sempat apa yang mengajar, ya dia maka tegas. dari itu mahasiswa Tapi maksudnya dari dia ngajarnya tuh Almarhumah enak. juga sempat Enak. berdatangan Enak ngajarnya. kemari, Dan dia kan karangan-karangan ilmu juga komunikasinya sudah bagus. berdatangan dari berbagai Baik. kalangan Baik, kita masyarakat. doain. Sementara demikian. Makasih Ustaz. Terima kasih banyak. Pagi subuh. Nah kebetulan Mas Adi tadi baru tidur subuh ya Pak. Jadi Mas Adi baru tidur terus saya bingung mau bangun apa enggak gitu. Soalnya benar-benar baru tidur 1 jam. Kemudian saya cek kan ke Japri ke Kak Trio kami. Dia bilang benar jadwal jam 2 gitu. Terus mendadak. Terus ya udah ternyata ceritanya sampai masuk rumah sakit. Kita tahunya si jam 6 pagi tuh. Tadi Om Adi sempat kasih support ya ke ini Om Ikang ya tadi ya sempat dia tadi nangis gitu dia melihat Iya, kelihatannya Ikang terpukul sekali ya. Kan lihat merah kan. Saya nggak nyangka Papa. impactnya sedemikian dahsyat gitu ya, karena besar. BTV itu ketinggian turunan. Sedikit dikit dong. Mungkin karena Awel loh. rasa cinta dan sayang Ikang yang sedemikian tinggi dan dalam. Jadi ya itu sampai seperti itu tadi. Makanya saya udah permisi, saya pikir udah gitu, tapi saya kepikiran, makanya saya datangi lagi gitu. Saya minta Ikang ya semoga dia kuat ya, dia tabah gitu. Merah kan. Sempat pingsan juga ya? Ya katanya saya dengar sampai 4 kali nggak sadar gitu. Untuk komunikasi terakhir bersama almarhum kira-kira kapan dan kapan bentuk komunikasi terakhir? Komunikasi dengan almarhum. Kasus persisnya sudah ada komunikasi terakhir mungkin berbincang. Ya terakhir waktu pernikahan anak teman kami itu awal tahun ini atau kalau nggak salah awal tahun ini itu ya kita ya kangen-kangenan karena hubungan kita dinamis sekali dan untuk bertahun-tahun lamanya saya nggak ketemu Ikangnya sih, kadang ketemu di sana sini tapi Marisa bertahun-tahun nggak ketemu. Terakhir ketemu itu waktu di acara pernikahan dan kita ya saling berbagi cerita. Punya kenangan apa Mas Adi, Mbak Memes, kenangannya nggak terlupakan. Ke Brazil ya. Dulu kan pada saat saya menjelang melakukan pernikahan dengan Memes tahun 87 itu saya dapat hadiah BASF Award sebagai penata musik terbaik saat itu. Kemudian dapat hadiah jalan-jalan ke Brazil, tour bersama sesama pemenang, penyanyi, pemusik, lintas genre gitu. Nah di situ Ikang juga dapat. Akhirnya kita pergi bersama. Ikang sudah menikah lebih dulu. Nah kami belum menikah. Jadi akhirnya tenang. Kami belum menikah saat itu. Akhirnya sebelum berangkat, yang harusnya menikahnya sebulan setelah itu, setelah trip, setelah perjalanan tour, kita percepat akad nikahnya supaya kita siap gitu ya. Akhirnya kita nikah dulu, akad nikah, terus manfaatkan perjalanan BASF Award ke Brazil sebagai honeymoon, dan di situ ada Marisa, ada Ikang, ada Sheila Majid, macam-macam lah situ. Sheila Majid juga baru nikah ya. Jadi itu kita honeymoon bertiga pasang. Itu sih yang pengalaman yang paling mengesankan ya. Sosok Mbak Mar.
khawatir juga sih dengan Kak Ikang, mudah-mudahan kuatnya habis ini kan mau dimakamkan, anaknya juga bela ibu, semoga dikuatkan. Iya. Karena mendadak gitu ya, kalau orang sakit dulu sekian lama gitu ya, mungkin ada persiapan mental gitu ya. Kalau ini kan sangat-sangat mendadak. Ikang sedang bekerja di ruangan lain, di kamar si Marisa sedang bekerja juga. Tiba-tiba Ikang masuk kamar, itu katanya tangannya ada seperti kayak kaku, yang Udah kaku dan biru. kayak kan sebelumnya nggak ada tanda-tanda sakit, tiba-tiba seperti itu. Ya bisa dimengerti kalau Ya. shock sekali Ikang. Baik, doanya Mas untuk almarhum Ya, dan tentunya keluarga Mbak semoga Memes. Marisa Haque diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amal ibadahnya, dan bukan hanya amal ibadah horizontal secara ritual, tapi bagaimana dia hablum minanas, memberikan manfaat bagi sesama manusia. Kan dia sering mengajar, sering berbagi ilmu, sharing. Tante Marisa sosok orang yang seperti apa sih Mas? Aduh, Masya Allah. Sosok ibu, sosok orang Pengen tua. bermanfaat terus, ya, bergerak terus, bermanfaat terus, ya. Beliau kan juga ngajar, pengen ilmunya bermanfaat, ya. Makanya kemarin ketemu anak-anak, adik-adik santri juga segala macam, beliau begitu excited ya, karena beliau sangat peduli sekali pada generasi muda, ya. Jadi memang ini menjadi spirit buat kami yang muda-muda untuk bisa seperti beliau bermanfaat, punya rasa peduli, gitu ya. Insyaallah Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Terakhir Mas, kenangan apa yang tidak terlupakan sama beliau? Kali ini Mas Dimas. Yang pasti kenangan terakhir kemarin sih kita itikaf bareng, Oke. kita Baik. sahur bareng Sahur ya. bareng, ya. Pokoknya di situ Ciki selalu cerita gitu. Ibu senang banget bisa ngumpul di sini bareng sama santri-santri gitu kan. Ya, itu momen yang masya Allah kita ingat sampai sekarang. Kita doain, ya. Baik. Semoga semua amal ibadahnya dimampu. Amin. Amin. Surganya Allah yang terbaik, insyaallah. Amin. Baik, ya. Mas. Mohon izin. Iya, Terima baik. kasih. Terima kasih Kak Dini. Sehat selalu ya, Mas. Sehat-sehat selalu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pasti ya, hari ini kita semua pasti, seluruh Indonesia pasti berduka. Kita kehilangan Marisa Haque. Semua pasti tahu pelaku sendiri, tapi dia juga mendidik, mengajar, cerdas, berperilaku sangat baik, kemudian banyak berbuat untuk bangsa ini. Orang yang ramah, kemudian bergaulnya luas tanpa pilih kasih. Pokoknya sangat berkesan. Jadi pasti hari ini kita semua kaget, karena saya masih sering lihat postingannya, masih lihat sehatnya dia, masih lihat dia pergi dengan keluarganya yang harmonis, ya. Contoh yang baik Marisa Haque itu sama keluarga Ikang Fauzi dan anak-anaknya. Hilang banget. Tapi aku merasa bahwa belakangan kayaknya Ica itu kayak udah punya film sendiri, karena dia sering nulis di IG-nya bahwa usianya udah 62 umur gitu loh ya kan. Mereka keluarga religi, jadi aku yakin mereka semua akan ridho, akan ikhlas menerima keputusan Allah yang pasti bagi setiap hamba-hambanya, itu pasti. Cuman barusan saya sedih banget karena lihat Ikang ya Ikangnya tuh sampai saat ini kalau aku lihat masih seperti ya shock, tepatnya tuh shock. Dan mungkin karena mereka tuh selalu bersama jadi mungkin saya nggak yakin dia berat ya, karena keagamaannya baik banget ya. Cuman mungkin takut kangen, takut rindu, itu pasti anak-anaknya juga. Tapi saya mau bilang sama jalan, Ica yang cantik, Ica yang baik, Ica yang cerdas, Ica yang selalu baik sama semua teman-teman ya.
kita nggak akan pernah lupa sama Ica, sama kebaikannya, sama jasa-jasanya, dan kita masih bisa lihat karya-karyanya mungkin lewat layar kaca, layar lebar. Kita kangen dan rindu Ica. Insya Allah husnul khatimah, Allah terima semua kebaikannya, Allah ampunkan semua kesalahan dan kehilafannya, masuk di surganya Allah. Sekali lagi terima kasih juga untuk teman-teman pers yang hadir hari ini. Kita berdoa untuk Mari sehat dan terutama Ikang dan anak-anaknya, karena pasti saya tahu pasti itu akan berat buat Ikang dan anak-anaknya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kabar ada riwayat sakit dari Enggak, orang saya bilang kalau saya lihat beberapa kali dari IG-nya tuh dia lagi jalan-jalan sama keluarga ya, kemudian kalau enggak Ica tuh posting makanan-makanan yang entah itu hasil karya temen-temennya yang dia pengen promosiin, apakah itu makanan, apakah itu apa, kemudian kalau enggak jalan-jalan sama Ikang sama anak-anak, kalau enggak dia lagi ngajar. Jadi Marisa itu menurut saya memang hari-harinya padat dengan sesuatu yang manfaat. Itu dari dulu. Di film begitu, di parlemen juga waktu dia di DPR begitu, lantang, berani. Jadi orangnya emang ekspresif gitu ya. Ya jadi pasti kita kehilangan dan kita bisa lihat dari yang datang melayat semua lapisan ada. Kan? Berarti hubungannya silaturahmi dia pada siapapun pasti baik dan indah. Saya komunikasi langsung itu kapan? Aku suka di WA aja. Kata gimana melihat kabar duka ini? Sedih Ciki teman baik ya, terus yang ngerasain lah Ciki anak perempuan, aku juga masih punya ibu walaupun papaku udah nggak ada, tapi kan aku udah ngerasain lah gitu gimana rasanya. Jadi kita datang ke sini support, terus ternyata di dalam banyak ketemu teman-teman, ada Mario Irwinsyah, ada banyak teman-teman yang langsung datang langsung bantu karena bener-bener Ciki kayaknya udah nggak kepikiran apa-apa. Terus aku tadi nanya Ciki gimana gitu ya, belum makan dari pagi, udah kita paksa-paksa makan tapi gitulah, tapi udah kok udah kita kasih obat lambung, terus udah dikasih apa lagi tadi pisang, tapi ya makannya sedikit-sedikit, kasih lontong sayur apa gitu tadi sedikit, pokoknya dipaksa dikit gitu. Om Ikang juga belum makan seharian karena kan ini mengagetkan ya, tapi ya pesan pentingnya adalah ya kita manusia nggak pernah tahu nih, sekarang kita ketemu kayak gini wawancara semua sehat gitu, umur kita nggak tahu 10 menit lagi, 1 jam lagi, 1 hari lagi nggak tahu gitu. Karena Tante Marisa baik-baik aja, sehat-sehat aja gitu, ngajar. Terus tadi aku tanya semalam Ciki ketemu udah biru jam 00.50, nggak ada yang tahu kenapa, tapi di sebelah beliau itu, di sebelah almarhumah tuh masih ada laptop, ada Al-Quran, habis baca Al-Quran, ada kacamata, jadi habis ngajar juga sampai malam gitu. Jadi bener-bener ya sepertinya fit sekali gitu. Hanya 2 hari lalu sempat diare atau apa gitu, tapi itu udah selesai sebenarnya, udah sehat gitu. Tapi ya umur kita nggak ada yang tahu, makanya benar-benar bismillah, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak berdoa, dan alhamdulillah Tante Marisa tuh cantik gitu, baik gitu. Ya insya Allah jannah lah, dan dimudahkan Allah semua urusannya di alam barzah dan di akhirat insya Allah. Kedekatan dari Ciki sama almarhumah sendiri seperti apa sih dari kamu? Ya segimana selayaknya anak perempuan sama ibunya lah gitu kan, memang mereka Masya Allah ya. Dan Tante Marisa, Om Ikang juga terlihat seperti benar-benar orang tua yang benar-benar berhasil bisa mendidik anaknya dengan baik gitu kan gitu. Jadi ya Masya Allah lah, pasti indah hubungannya antara mereka. Mbak di dalam nampak Mas Ikang sangat terpukul. Iya, diem semuanya, Bella diem, Ciki diem. Tadi Ciki aku peluk dari belakang, dia bilang makasih ya Kak. Dia pikir aku siapa gitu, begitu dia ngeliat muka aku, Cak gitu, makasih ya Cak deh gitu. Jadi kayak makasih, doain, cuma minta doa aja gitu. Jadi ya semua teman-teman doain, maksudnya terima kasih nih teman-teman pers juga bisa menyiarkan ini kan, semoga insya Allah makin banyak doa buat Tante Marisa gitu. Terima kasih teman-teman semuanya. Almarhum Tante Marisa nih jam berapa nih ya tadi? Aku tahunya pagi sih, lagi buka Instagramnya Kak Ciki Fauzi sama Kak Bella. Aku kebetulan teman dari mereka. Terus aku langsung konfirmasi kayak bener nggak nih beritanya. Terus udah aku cari di Google, ternyata
dikonfirmasi benar Tante Marisa. Oke. Udah ngobrol sama Kak Ciki sama Kak Bella? Belum sih, soalnya aduh kebayang banget, pasti shock banget ya. Lihat kondisinya Mas Ikang juga sangat ini sampai rasanya merinding gitu melihat situasinya. Tapi tadi ketemu Syahnas sebentar, terus ya mudah-mudahan kita bisa menguatkan Bella sama Cici ya. Mudah-mudahan tabah karena memang kalau mengejutkan nih di satu sisi mungkin bagi yang meninggal tuh dimudahkan ya, tapi bagi yang ditinggalkan tentunya sangat-sangat berat. Oke. Tante mengenal sosok almarhum sendiri seperti apa mungkin? Kenal Tante? Kenal Tante Ica sendiri seperti Mungkin kenal ibu saya mungkin ya lebih kenal gitu, tapi di beberapa seminar-seminar di Turun dikit, Mbak, perbankan mic-nya. seperti itu sering ketemu sih di beberapa event beberapa kali. Tapi komunikasinya lebih sering lewat Instagram malahan. Ivi dan Bella sama Ciki sih yang lebih dekat gitu. Gimana Evi sosoknya almarhum? Aku sih sebenarnya emang bertemannya sama Bella sama Ciki, tapi beberapa kali tuh di event-event selalu ketemu sama Tante Marisa sama Om Ikang juga, selalu support anak-anaknya. Aku ngelihatnya sebagai apa ya, sosok orang tua yang sangat menyenangkan dan sangat suportif juga untuk anak-anaknya berkarya. Waktu itu Ciki lagi nge-launch fashion brandnya dia, terus juga mereka support. Terus waktu itu lagi manggung juga Ciki atau Bella ya, aku lupa, ada juga gitu. Jadi aku ngerasa Tante Marisa dan Om Ikang adalah sosok orang tua yang sangat suportif di anak. Oke. Doa dong untuk keluarga yang ditinggal. Kalau doa semoga keluarga yang ditinggalkan bisa diberikan ketabahan dan kekuatan, dan juga untuk Tante Marisa juga Semoga menjadi ahli surga ya, mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Itu aja. Makasih Tante, makasih.